billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah dan hari ini kita akan membahas tentang tema aku seorang ibu, istri dan anak. Wah ini dia nih, karena bicara masalah tentang wanita ini ya, bisa menjadi sosok seorang ibu, bisa menjadi sosok seorang istri, bisa juga menjadi sosok seorang anak. Nah kalau kita nih sebagai suami, kalau pulang kerja kadang suka pengen banget disambut istri, itu rasanya tuh seneng banget. Dilayanin, dimanja istri, aduh alhamdulillah ya Allah, senang ya Bib ya? Alhamdulillah. Masya Allah senang banget. Kalau udah punya istri maaf, sebelah sana maaf ya, kita lagi pembahasan sebelah sini doang. Ada garisnya. Kasihan maaf ya. Iya aja lagi Ustaz. Tapi kayaknya tuh lelah tuh setelah seharian kerja tuh hilang, sirna begitu aja ya. Kayaknya udah gak mikirin lagi tuh stres apa segala macem gitu ya kan. Udah capek seharian terus dilayanin sama istri. Aduh kayaknya nikmat banget. Tapi istri juga begitu ya. Kadang-kadang kita juga suka lupa nih Bib nih, mohon izin Bib ya. Kadang-kadang banyak jamaah yang ada di rumah nih lupa. Kalau istri itu di rumah itu sudah capeknya luar biasa. Beresin rumah, ngurusin anak, masak, ngelayanin kita lagi setelah pulang. Kesannya kayaknya kita jadi egois gitu ya. Ketika ngeliat kalau misalnya kita pulang minta dilayanin kayaknya gimana gitu. Kok gitu sih istri kok harus diwajibkan untuk berbakti pada orang tuanya, kepada suaminya, melayani anak-anaknya. Terus bagaimana nih? Nah caranya agar kita sebagai seorang suami sadar. Nah, sadar bahwa tanggung jawab istri itu juga besar. Karena memiliki 3 peran. Yaitu sebagai ibu, sebagai istri, dan juga sebagai anak. Mohon izin Habib Nabil Al-Musawwa, guru kita untuk menjelaskan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Ustadz Maulana dan guru kita Ustadz Syam, para pemirsa ya di rumah yang menyaksikan pada saat ini. Jadi tadi judulnya luar biasa tuh Mas Fadli ya. Jadi betul, Bib. Ya, wanita sebagai istri, sebagai ibu juga, sebagai anak perempuan. Betul. Nah kemudian tadi dikatakan bagaimana kalau misalnya kita ingin dilayani oleh istri sementara istri begitu sibuknya ya. Saya ingin menyampaikan ada satu ayat di dalam Quran Mas Fadli. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di surah An-Nisa ayat 19. Kata Allah wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Kadang kita ketika membaca ayat itu kita tidak terlalu dalam ya di dalam memahami. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf kalau bahasa terjemahan dikatakan hendaklah kita gaul dengan mereka itu dengan baik gitu ya. Padahal kalau di dalam bahasa Arab al-ma'ruf itu ismun jami ya. Jadi ismun jami itu artinya satu kata yang mencakup semua jenis kebaikan ya. Artinya apa? Baik dalam bicara kepada istri harus ya. Baik dalam bersikap. Ya ada bicaranya baik tapi kemudian sikapnya kemudian cemberut apa itu suami kayak begitu itu tidak ashiruhunna bil ma'ruf. Lalu baik juga dalam pakaian ya. Kita pakaian bagus-bagus istri kita dibiarin pakaian yang asal jadi gitu kan. Kemudian perhiasan kata para ulama ya kita pikirkan juga jangan sampai kita dengan handphone bagus, jam bagus istri kita dengan tidak pernah dibelikan perhiasan. Itu makna daripada al-ma'ruf di dalam Quran. Ini yang pertama. Nah jadi tadi kalau misalnya Mas Fadli katakan bagaimana kita terhadap istri ya sementara istri begitu capeknya. Kata baginda Rasul SAW dalam hadis riwayatkan oleh Imam Turmudi ya dikatakan khairukum li ahli. Ya, jadi orang yang paling baik di antara kalian itu yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum fi ahli. Kata Rasulullah SAW, saya ini paling baik terhadap keluarga saya. Ya. Nah kalau misalnya Mas Fadli lihat Rasul SAW itu jangankan tadi minta dikasih setiap datang harus ada makanan minuman. Rasul itu pakaiannya robek. Ya. Beliau jahit sendiri. Allah. Mas Fadli pernah begitu enggak? Saya alhamdulillah sekarang menjahit sendiri juga karena kebetulan istri saya nggak bisa ngejahit. Jadi saya lebih rapi jahitannya. Kalau saya belum pernah karena nggak bisa jahit. Nggak bisa jahit. Saya justru yang bisa jahit. Aku gak ditanya.
sudah masa lalu. Iya. Nah jadi itu, jadi sampai menjahit pakaian sendiri. Kalau beliau kunjungan, kalau bahasa kita kunjungan ke luar negeri, itu diundi, istrinya bergantian ikut. Ya. Nah, kadang-kadang bapak-bapak begitu keluar jalan-jalan, istri nggak diajak, suruh ngurus anak, ngurus ini. Itu enggak ma'ruf ya, di dalam Islam. Nah kemudian Rasul juga SAW bahkan balapan lari dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis. Artinya apa? Menunjukkan dia itu manusia, bukan pembantu. Jangan jadikan istri kita seperti pembantu. Ngurusin kita, ngurusin anak kita, ngurusin rumah kita. Kapan dia sebagai manusia? Ya, dia adalah teman kita seperjuangan dari dunia sampai nanti ke akhirat. Ya, oleh sebab itu tadi sekali lagi jangan sampai kemudian kita memperlakukan mereka seperti itu. Ada waktunya nanti kita yang mungkin membuatkan minuman atau misalnya makanan sesekali seperti itu. Kenapa? Karena kita mencintai istri-istri kita. Nah mudah-mudahan dengan ini hadirin wal hadirat kita nggak kemudian terlalu banyak nuntut tapi kita sendiri tidak berbuat baik terhadap istri kita. Iya, amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Jadi kita bicara masalah tentang bagaimana memperlakukan wanita ini secara ma'ruf. Ternyata kata-kata ma'ruf ini mempunyai arti yang sangat luas. Mungkin kalau kita hanya berpikirnya berbuat baik aja, ternyata berbuat baik ini gambarannya tuh macam-macam ya, sampai membahagiakan dan lain-lain, menghargai, itu semua termasuk dalam itu tuh semuanya. Waduh luar biasa. Nah,